Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman semua dan serta Ibu Cici. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas business market and business buyer behavior. Pertama-tama terima kasih pada teman-teman dan Bu Cici yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan presentasi dari kami. Sebelum kita masuk ke topik bahasan utama, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ifah Nazmiati, saya, Rogi Farid Faruzaki, dan Abdurrahman Hafiz. Next. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas 2 bahasan utama, yaitu Principle of Islamic Marketing, chapter 7, buku dari Al-Farhan, lalu Buying Behavior and Islamic Perspective, Analysis of an Ideal Muslim Buying Behavior. Nah, ini jurnal yang akan di-review. Next. Nah, lalu kita masuk ke bahasan utama, yaitu chapter 7. Next. Awalnya kita akan membahas introduction. Jadi, di introduction, di chapter 7 ini membahas tentang Islamic market. Jadi, agama itu sangat berpengaruh dalam pilihan-pilihan yang diambil oleh Muslim. Contohnya adalah seperti konsep halal yang mempengaruhi seluruh aspek dari kehidupan seorang Muslim. Dalam perspektif bisnis, itu bisa menjadi apa yang dibeli oleh seorang Muslim, apa yang dijual secara dalam transaksi atau akad, tempat dan waktu untuk bertransaksi, aktivitas pemasaran, atau dengan siapa juga bertransaksi, atau margin yang diambil, markup, dan ingredients atau bahan-bahan yang digunakan saat berproduksi. Next. Nah, kita bakal ngebahas Islamic market consumer. Jadi, dalam Islamic market sendiri, terdiri dari 2 bagian, yaitu Muslim consumer, lalu non-Muslim consumer. Nah, bedanya, kenapa non-Muslim consumer juga masuk ke Islamic market? Karena seperti ambil contoh di Indonesia, tetap ada orang-orang yang beragama lain yang mengonsumsi produk-produk halal atau produk-produk yang terafiliasi dengan negara Islam. Jadi, untuk Muslim consumer sendiri terbagi menjadi 2. Balik lagi ke awal, Muslim consumer itu terbagi jadi 2. Yang pertama adalah culture compliant Muslim, yang kedua adalah Sharia compliant Muslim. Jadi, bedanya apa di kedua jenis ini? Kalau culture compliant Muslim adalah orang-orang yang mengetahui batasan-batasan Islam seperti halal dan haram dan lain-lain, tapi dia sebenarnya hanya mengikuti agama sebagai budaya. Kadang-kadang dia juga menyimpang seperti minum minuman alkohol atau makan makanan yang haram dan lain-lain. Nah, sementara dia tahu itu salah, tapi dia tetap melakukan dan biasanya sembunyi-sembunyi untuk melakukannya. Nah, lalu yang kedua adalah Sharia compliant Muslim. Jadi yang benar-benar mengerti akan konsep dan halal dan haram, juga mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi apa yang dia pilih, apa yang dia konsumsi, apa yang dia lakukan itu benar-benar atas dasar kesadaran bahwa ada sesuatu yang halal yang dibolehkan dan ada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, di negara Muslim sendiri seperti Indonesia itu ada kecenderungan bahwa produk-produk yang diproduksi dalam negeri seperti ambil contoh di warteg. Misalnya kalau di warteg kan sebenarnya nggak ada tanda halal atau apapun yang menyebutkan bahwa itu sudah halal atau tersertifikasi bahwa itu halal, tapi kebanyakan orang-orang langsung menganggap bahwa itu halal karena yang memasak adalah warga negara tersebut juga yang mayoritas Muslim, begitu. Nah, lalu yang kedua kita masuk ke non-Muslim consumer. Nah, ada tiga jenis kenapa si non-Muslim ini jadi masuk ke Islamic market. Jadi yang pertama tuh
karena beragama selain Islam, tapi dekat dengan komunitas Muslim seperti orang-orang yang beragama lain di Indonesia, tetap mengonsumsi produk-produk halal karena masuk ke yang poin kedua, membeli produk halal karena dia membeli apa yang tersedia secara luas gitu. Jadi bukan tujuan dari hatinya ingin mengkonsumsi produk halal, tapi karena itu yang lebih mudah didapatkan, jadi dia membeli itu masuk ke Islamic market. Dan yang ketiga adalah membeli produk yang terasosiasi dengan negara Islam. Maksudnya misalnya seperti produk-produk kurma. Kalau kurma kan sangat terafiliasi dengan Arab, yang mana itu adalah negara Islam. Lalu juga ada seperti falafel dan lain-lain, itu dari Turki dan lain-lain gitu. Jadi bukan maksudnya dia ingin mencari makanan yang sesuai syariah atau syariah compliance, tapi memang karena preferensi dia itu. Jadi dia juga masuk ke big chunk dari Islamic market tersebut. Nah, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, kenapa penelitian tentang Islamic market consumer ini penting? Karena bisa dilihat dari sisi konsumen sendiri, awareness dan ketelitian masyarakat Muslim itu mulai naik. Jadi semakin hari semakin tinggi awareness-nya tentang apa yang halal dan apa yang haram. Nah, ini tuh jadi tantangan tersendiri bagi para marketer untuk terbiasa, yang sebelumnya tidak terbiasa memasukkan komponen agama dalam strategi pemasarannya, dia semakin kesini semakin berusaha memasukkan komponen agama ke strategi pemasarannya. Bisa dilihat contohnya seperti produk kosmetik di Indonesia, Wardah, yang mendeklarasikan sebagai brand kosmetik pertama yang halal. Itu kan strategi yang untuk nge-tap pasar khusus Islamic market ini. Nah, jadi itulah kenapa penting kita untuk mempelajari ini. Nah, terus dari lanjut lagi, kedua ini Muslim consumer sama non-Muslim consumer, ada perbedaan sebelumnya, sorry. Nah, ada perbedaan yang sangat besar di antara kedua ini, yaitu berdasarkan size, ukurannya, location, motivasi, terus buying behavior, dan pola konsumsi. Jadi kedua ini ada perbedaan seperti yang paling besar dilihatnya dari motivasi. Motivasi kalau orang Muslim membeli produk halal karena dia ingin kehalalannya. Kalau yang non Muslim consumer, dia membeli karena hanya itu mungkin salah satu produk yang tersebar secara luas gitu. Next. Nah, jadi kita masuk ke motivasi dalam keputusan Muslim consumer untuk membeli produk-produk yang halal atau syariah compliance. Nah, jadi ada pertama, ada 3. Yang pertama yaitu percaya akan hari akhir atau kiamat dan akhirat. Jadi apa sih efeknya ke motivasi si konsumen ini? Pertama, dia akan, kalau untuk yang tidak percaya akan adanya hari akhir atau akhirat, itu dia tidak akan mempertimbangkan apa yang efek yang akan didapatkan setelah nanti dihisab atau di akhirat gitu. Jadi mereka tidak peduli, tidak mempertimbangkan tentang kehalalan atau keharaman karena tuh nggak ada efeknya juga. Sementara kalau Muslim tuh memperhatikan sekali apa manfaat yang dia dapat sekarang setelah membeli produk tersebut dan apa yang manfaat atau mudarat yang akan dia dapatkan nanti di hari akhir. Lalu kesuksesan. Nah, kesuksesan atau falah
dalam Islam itu baseline-nya adalah bukan akumulasi dari kekayaan, tapi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Jadi selama dari dasarnya saja sudah beda, bahwa para Muslim tuh bukan butuh untuk mengumpulkan uang tuh, jadi hanya masuk ke poin ketiga, uang itu hanya sebagai alat untuk mencapai falah kesuksesan yang tadi. Nah, lalu yang ketiga, kekayaan atau mal di Islam itu memiliki definisi yang unik, yang kita pelajari bersama-sama dari dulu, bahwa mal atau kekayaan itu adalah pemberian dari Allah. Jadi bukan milik kita sendiri, tapi itu dikasih oleh Allah dan harus digunakan untuk kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Nah, terus juga kekayaan itu merupakan alat untuk menuju falah tadi. Jadi tidak boleh ditimbun, dan konsep-konsep mal lain yang sudah kita pelajari di mata kuliah sebelum-sebelumnya. Nah, next. Nah, bagaimana untuk melayani konsumen Muslim modern, how to serve modern Muslim customer. Jadi dari buku ini menjelaskan bahwa para Muslim di seluruh dunia itu modern ini maksudnya dalam artian kita yang sudah masuk ke milenial, mungkin usia milenial. Jadi pola pikirnya sudah shifting sedikit-sedikit. Nah, jadi modern Muslim consumer tuh tertarik kepada kehidupan mewah di Barat. Jadi lalu gimana caranya para marketer itu bisa memberikan apa yang jadi standar kemewahan di Barat, tapi tetap mengikuti aturan-aturan berpegang teguh terhadap ajaran Islam gitu. Jadi tetap syariah compliance dan lain-lain. Nah, misalnya aja kayak di hotel kan, konsep hotel kan juga dari Barat. Namun sekarang ada hotel-hotel yang syariah compliance, yang misalnya jika ingin menginap bersama lawan jenis harus menunjukkan surat nikah dan lain-lain. Terus juga fast food seperti McDonald, Burger King dan lain-lain juga kan kalau di Indonesia beroperasinya dia udah ada sertifikasi halalnya. Terus juga misalnya seperti olahraga, misalnya dari Nike atau Adidas ada yang sudah mengeluarkan produk yang khusus buat wanita Muslim, jadi kayak berhijab gitu tertutup. Nah, itu tuh usaha-usaha mereka untuk ngetek pasar dari modern Muslim consumer. Nah, next. Nah, yang selanjutnya adalah Muslim consumer behavior. Nah, apa sih yang berbeda dari behavior yang paling dasar perbedaannya dari behavior consumer selain Muslim dengan Muslim, yaitu perbedaan worldview akan cara pandang akan untuk melihat dunia secara keseluruhan gitu. Nah, dan juga budaya yang menyebabkan banyak perbedaan. Misalnya halal dan haram, konsep halal dan haram di luar negeri itu banyak dilihat sebagai restriksi, larangan, aturan yang sangat banyak, itu larangan-larangan yang sangat menyusahkan bagi orang-orang, karena orang yang tidak beragama Islam juga tidak pernah mencobakan tidak pernah diajari untuk berperilaku seperti itu, dan tidak juga terbiasa dengan perilaku seperti itu. Jadi dari cara pandangnya, yang satu melihat bahwa itu adalah aturan yang sangat memberatkan, yang satu adalah melihat itu sebagai cara hidup. Nah, contoh yang menarik dari penulis ini, dari Al-Sarhan, saat dia ngobrol sama temannya dia dari Irlandia tentang saat dia dapat cerita dari temannya di Irlandia
dia temennya di Irlandia ini lagi ngobrol sama koleganya yang di Arab tentang makan steak. Jadi ditawarin untuk makan steak gitu. Nah, kalau si yang orang Arab ini, si Muslim ini, dia melihat steak itu nggak enak. Itu jadi terjadi di alam bawah sadarnya aja. Dipersepsikan bahwa si steaknya itu nggak enak karena pertama dipotongnya bukan di rumah jagal yang syariah compliant, terus tetap dimasaknya bersama darah yang ada terkandung di dalam dagingnya dan lain-lain. Jadi secara subconscious dia merasa bahwa itu tuh nggak enak dan baunya nggak menggugah selera makan gitu. Nah, sementara temannya si Al-Serhan ini yang dari Irlandia bilang steaknya enak karena dia terbiasa untuk makan kayak gitu dan nggak ada yang menjijikan atau nggak ada yang aneh dari makan steak gitu. Nah, itu contoh menarik dari perbedaan worldview. Jadi yang menyebabkan behavior orang-orang Muslim tuh berbeda dalam perilaku konsumennya. Gitu. Next. Nah, what to consume ini bakal ngebahas halal dan haram. Kalau yang saya sempat singgung tadi, seperti yang saya sempat singgung tadi, halal dan haram itu konsep yang asing kan bagi orang luar. Nah, terus banyak juga yang nganggap hal itu memberatkan, padahal kalau dilihat haram itu klasifikasi apa yang haram dan apa yang halal itu beda jauh. Yang haram tuh disebutkan di buku ini nggak terlalu penting, insignifikan dibanding sama hal-hal yang halal. Jadi sebenarnya bukan untuk mempersulit, tapi untuk jadi si haram ini bukan untuk mempersulit orang-orang yang memeluk agama Islam, tapi itu adalah satu set aturan di mana untuk mereka bisa membalancekan, menyeimbangkan antara antara needs-nya mereka, kebutuhannya mereka, sama keinginan mereka. Jadi keinginan kan seperti yang kita pelajari di ekonomi tidak terbatas, sementara kebutuhan sama sumber daya yang kita punya kan terbatas. Nah, jadi gimana cara membalancekannya? Salah satunya dengan konsep halal dan haram sendiri. Nah, lalu si perusahaan yang seperti FMCG yang secara jelas tampak logo halalnya itu jadi sulit bermanuver atau sulit pivoting untuk nge-tap pasar Islamic market ini karena mereka terkendala sama larangan-larangan tersebut, yang haram-haram tersebut. Nah, namun kalau tadi kan contohnya FMCG dan lain-lain, dia agak susah untuk masuk. Nah, sementara mungkin peluangnya ada di industri-industri yang lebih sedikit diatur dalam Islam. Misalnya teknologi kan kadang batas halal haramnya perlu diperdebatkan lagi sesuai kaidah-kaidah fikih, karena nggak ada panduan yang takut dari Rasulullah SAW akan sesuatu yang baru terjadi. Kayak handphone aja sampai sekarang masih ada yang menganggap itu bid'ah karena nggak ada pas di zaman Rasulullah, jadi ada yang nggak mau pakai. Dan di sisi lainnya ada yang bilang bahwa iya itu bid'ah, tapi bid'ah sebenarnya adalah sesuatu yang baru yang belum ada saat masa Rasulullah, jadi boleh-boleh aja dipakai, bukan haram. Jadi perdebatan itu masih berlangsung, dan kedepannya pasti ada setiap inovasi teknologi pasti akan diperdebatkan. Nah, tapi itu jadi less regulated, jadi lebih bisa perusahaan-perusahaan yang awalnya marketnya bukan orang Islam tuh bisa masuk ke ke Islamic market juga. Nah, terus juga ada kayak edukasi. Kalau edukasi juga kan
nggak terlalu banyak diregulasiin, misalnya kayak kampus gitu. Kan kita juga sepertinya belum pernah dengar kampus halal atau teknologi halal. Mungkin ada kulkas mesin cuci yang halal, tapi saya nggak ngerti konsepnya gimana. Lalu yang terakhir mungkin adalah natural farming, misalnya ke kalau rumah jagal kan untuk sapi dia sangat terlihat kan kalau penggunaan penjagalannya itu halal atau haram. Dia menyebut dengan nama Allah, terus penjagalannya oleh tangan dan cepat kayak gitu-gitu, syarat-syaratnya terpenuhi atau enggak kan bakal kelihatan. Sementara kalau natural farming itu dia membesarkannya kan, misalnya ambil contoh sapi, dia dari sapinya anak sapinya baru lahir sampai udah gede kan, itu dia nggak ada nggak ada panduan khususnya juga untuk si farming ini bisa dibilang halal atau enggak, jadi gitu. Nah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz. Ya, selanjutnya saya perkenalkan akan melanjutkan presentasi dari saya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan seberapa banyak seorang muslim konsumer itu akan mengkonsumsi sesuatu. Pada dasarnya pada dasarnya seberapa banyak seorang muslim itu mengkonsumsi suatu produk ataupun suatu brand itu akan dibatasi oleh dua hal. Yang pertama itu kehalalan dari produk tersebut dan juga ajaran dari di mana kita harus mencukupkan konsumsi kita dan tidak boleh berlebihan. Nah, seorang muslim konsumer itu akan membatasi konsumsinya itu pada produk-produk yang halal. Dan seberapa banyak seorang muslim itu akan konsumsi suatu produk itu akan bersifat cukup atau tidak berlebihan sesuai dengan ajaran Islam dan juga Rasulullah SAW. Selanjutnya pada aspek food consumption, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-A'raf ayat 22, katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharapkan rezeki yang baik, katakanlah semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang tahu. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang beriman di dalam kehidupan dunianya. Nah, dari ayat ini diindikasikan bahwa seorang muslim itu tidak sepatutnya untuk menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim juga harus menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip mengkonsumsi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seorang muslim konsumer itu akan mengkonsumsi sesuatu. Namun ada batasan yang harus dijaga oleh seorang muslim konsumen, di mana dalam ajaran Islam itu dalam mengkonsumsi makanan khususnya seorang muslim harus memberi sebuah batasan agar tidak termakan oleh hawa nafsunya atau tidak makan sesuatu itu secara berlebihan. Hal ini juga sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW berkata, seorang mukmin makan dalam satu utus atau buah sedikit makanan, dan orang kafir makan dalam utus atau makan dengan keadaan yang banyak. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang manusia tidak mengisi wadah lebih buruk daripada perutnya. Putra Adam harus puas dengan sedikit dan mempertahankan kekuatannya, tapi jika dia harus makan itu, makan lebih dari beberapa atau makan lebih dari beberapa gigitan karena ia tidak dapat mengendalikan bukit. Maka seperti dari perut itu untuk makanannya, seperti untuk minumannya, dan seperti untuk nafasnya. Dari kedua hadis ini dapat kita lihat bahwa Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk membatasi
mengkonsumsi makanan kita, atau lebih tepatnya jangan berlebihan dan cukup untuk energi kita sehari-hari. Nah, selanjutnya pada aspek pakaian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berlebihan. Siapakah yang menghadapkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pula yang mengharapkan rezeki yang baik? Surah surat Al-Araf ayat 31 sampai 32. Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan umat muslim untuk menggunakan pakaian yang indah dan mempercantik dirinya, khususnya ketika umat muslim itu beribadah. Hal ini sesuai dengan beberapa hadis Nabi di mana menyatakan bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, dari sini mengindikasikan bahwa di mana seorang muslim itu harus berpakaian secara indah atau lebih tepatnya rapi. Namun dalam ayat itu juga diterangkan janganlah berlebihan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan untuk kita menggunakan pakaian yang indah, namun Allah Subhanahu wa taala juga membatasi untuk tidak berlebih-lebihan. Nah, bagaimana batasan seorang muslim itu dalam berpakaian? Yang pertama, emas sutra itu dilarang untuk laki-laki dan boleh untuk wanita. Dan yang kedua itu jangan pernah membiarkan pakaian bawahmu melebihi pergelangan kaki, karena itu merupakan kesombongan. Nah, kedua faktor ini menjadi salah satu batasan umat muslim dalam mengkonsumsi pakaian, di mana seorang laki-laki itu tidak boleh menggunakan emas dan juga sutra, dan juga akan menggunakan pakaian bawah ataupun celana yang tidak melebihi pergelangan kaki. Nah, selain itu juga ada beberapa panduan berpakaian dalam Islam. Yang pertama itu cover specific part, atau dalam bahasa kita itu menutupi aurat. Dimana kalau laki-laki itu pusat itu seperti yang kita tahu, dan perempuan itu seluruh tubuh kecuali tangan dan muka. Dan tidak hanya itu, dalam berpakaian juga seorang muslim itu tidak boleh menggunakan kain yang tembus pandang ataupun ketat, khususnya untuk wanita. Yang selanjutnya itu menggunakan pakaian yang layak. Tidak hanya menutup aurat, tapi seorang muslim juga harus menggunakan pakaian yang layak. Contohnya seorang laki-laki, mereka tidak hanya menggunakan pakaian yang menutup dari pusar hingga lutut saja, namun pakaian yang mereka gunakan juga harus layak dan sesuai dengan etika dan adat yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan seorang manusia itu tidak hanya menjaga hubungannya kepada Allah, tapi juga menjaga hubungannya sesama manusia sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, desain dari pakaian harus menghindari 3 unsur dosa, yaitu pamer, sombong, dan juga hanya mengutamakan kesenangan diri ataupun hawa nafsu. Pada dasarnya tidak ada perintah secara khusus bagaimana dari pakaian seorang muslim itu harus seperti apa. Namun dalam mengenakan sesuatu pakaian, seorang muslim itu harus menghindari 3 sifat ini, di mana mereka tidak boleh memakai pakaian hanya untuk pamer ataupun untuk sombong, atau mereka mengedepankan hawa nafsu dan tidak memikirkan faktor lainnya. Nah, dari ketiga faktor ini kita dapat melihat di mana adanya batasan-batasan dalam seorang muslim consumer itu mengkonsumsi pakaian. Dan ini bisa menjadi sebuah acuan bagi company ataupun sebuah brand dalam menentukan pemasarannya. Nah, dan yang terakhir, untuk dari segi pakaian, Islam itu tidak memiliki gaya berpakaian tertentu. Jadi peci, sarung, ataupun
mana yang dikenakan oleh kebanyakan orang Indonesia dan Asia itu hanyalah sebuah budaya dari Indonesia ataupun budaya Melayu, bukan budaya dari Muslim. Nah, selanjutnya setelah membahas how much to consume, kita akan melanjutkan bahasan selanjutnya yaitu when to consume, kapan seorang yang konsumen itu mengkonsumsi suatu produk. Nah, pada dasarnya konsumsi seorang muslim itu tidak dibatasi kapan seorang muslim bisa mengkonsumsi suatu barang ataupun produk lainnya kapanpun mereka mau. Namun ada dua faktor yang akan mempengaruhi kapan seorang muslim itu akan mengkonsumsi sesuatu tersebut, itu existence of it dan juga performance of religious dating. Yang pertama ada existence of it. Salah satu teori yang paling terkenal dalam menjelaskan kebutuhan manusia itu adalah teori Maslow. Karena teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan manusia itu berkisar antara physical requirement hingga self-actualization, di mana tingkat yang lebih tinggi itu dapat diraih apabila tingkatan bawahnya itu sudah terpenuhi. Nah, beberapa sarjana muslim itu menambahkan satu dimensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan self-actualization, yaitu need to believe. Nah, untuk kebutuhan dasar seperti makanan ataupun physical requirement itu Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada umatnya di mana seorang muslim itu tidak makan hingga dia lapar dan berhenti sebelum kenyang. Selanjutnya itu ada performance religious dan di mana kapan seorang muslim itu mengkonsumsi sesuatu terkadang juga dipengaruhi oleh suatu ritual ibadah tertentu. Contohnya di sini adalah puasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini umat muslim itu akan melaksanakan ibadah puasa di mana mereka akan membatasi konsumsi makanan dan minuman dari subuh hingga mereka berbuka. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kapan muslim itu akan mengkonsumsi sesuatu itu dapat dilihat di mana mereka akan membatasi konsumsinya pada tengah hari. Selain itu, di sisi lain secara kontras pada bulan Ramadan juga seorang muslim itu akan memperbanyak spend-nya, namun bukan untuk mereka, melainkan untuk charity atau sedekah. Di mana pada bulan Ramadan ini seorang muslim percaya sedekah yang dikeluarkannya akan dibalas berkali lipat dibandingkan di bulan lainnya. Nah, pada bulan Ramadan ini tentunya seorang muslim akan men-spend atau mengkonsumsi uangnya lebih besar dibandingkan dengan bulan lainnya pada sisi sedekah. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu how to consume. Setelah mengetahui kapan konsumen seorang muslim itu mengkonsumsi sesuatu, kita akan melanjutkan ke aspek selanjutnya yaitu bagaimana seorang muslim itu mengkonsumsi sesuatu. Nah, banyak dari ajaran umat Islam itu lebih mengedepankan kepentingan umat dibandingkan dengan kepentingan individu. Maka dari itu salah satu cara umat muslim konsumen itu mengkonsumsi sesuatu yaitu dengan cara bersama-sama atau dalam sebuah grup. Saya memberikan tempat yang spesial untuk sosial aspek dalam hidup, di mana ajaran umat Islam ini mendorong umatnya untuk saling berinteraksi dan untuk saling mengenal. Contohnya, di beberapa ibadah umat muslim itu didesain agar seorang muslim itu mengenal antara satu sama lainnya. Contohnya seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sedekah, haji, dan lain-lainnya. Dengan adanya ibadah-ibadah ini, umat muslim akan berkumpul dan akan berkumpul satu sama lain sehingga mereka akan saling mengenal dan nilai komunitas dari umat muslim itu akan tertanam dalam diri seorang muslim. Maka dari itu dapat dilihat bahwa bagaimana seorang muslim itu mengkonsumsi sesuatu itu akan lebih prefer kepada konsumsi dalam bentuk grup atau dalam bentuk suatu kelompok tertentu.
sebenarnya Islam itu tidak melarang untuk orang Muslim mengkonsumsi sesuatu itu sendiri. Namun Islam, ajaran Islam itu lebih mendorong untuk mengkonsumsi sesuatu itu secara bersama-sama, seperti yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila kamu berkumpul bersama saat makan dan menyebut nama Allah, niscaya kamu akan diberkahi karanya. Dan di hadis ini dapat kita lihat bahwa Islam itu sangat mengedepankan konsumsi secara bersama-sama. Nah, selanjutnya itu ada Muslim consumer demographic. Ada sekitar 1,57 miliar Muslim di seluruh dunia, di mana 87-90% Muslim itu beraliran Sunni dan 10-13%-nya itu adalah beraliran Syiah. Dan dari si geografikalnya, 60% lebih dari umat Muslim itu berada di Asia, 20% lebih ada di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan 20% lainnya ada tersebar di seluruh negara dengan Islam sebagai agama mayoritas. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari Muslim consumer. Yang pertama itu ada large family atau memiliki keluarga yang relatif cukup besar. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam di mana Islam menganjurkan akan adanya keturunan yang cukup banyak. Yang kedua ada live in and support extended family. Maksudnya ini adalah di mana seorang Muslim itu biasanya tinggal dengan keluarga besar atau bisa dibilang keluarga sekunder seperti kakek nenek, om tante, sepupu ataupun lainnya. Biasanya seorang Muslim itu akan tinggal dalam satu rumah dengan keluarga besar tersebut. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan sejahtera. Hal ini dikarenakan adanya tugas seorang kepala keluarga atau seorang ayah untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera bagi anak dan juga istrinya. Yang keempat itu sebagian besar umat Muslim itu masih muda, di mana mayoritas dari umat Muslim itu ada di bawah umur 30 tahun. Selanjutnya ada Muslim women play a central role, di mana di buku itu dijelaskan bahwa sebagian besar keputusan yang bersifat keluarga itu ditentukan oleh wanita di keluarga tersebut, atau bisa kita bilang adalah ibu. Yang selanjutnya ada older people are regarded as expert, di mana di dalam Islam itu orang-orang tua itu dihormati dan juga diakui. Hal ini mengindikasikan adanya orang tua yang memiliki andil lebih banyak dalam menentukan sebuah keputusan yang bersifat family. Selanjutnya ada wajib berhaji, di mana seperti dalam rukun Islam, setiap Muslim itu wajib berhaji jika mampu. Yang selanjutnya ada more likely to be practicing. Pada konteks ini, yang saya tangkap di buku itu adalah yang dimaksud more likely to be practicing adalah ibadah dari umat Muslim itu lebih praktikal dibandingkan dengan ibadah agama-agama lainnya. Contohnya itu seperti sedekah, seperti membantu orang lain, seperti berhaji, seperti berkurban, di mana sifat dari ibadat tidak hanya ritual namun juga praktikal, dilakukan sebuah aktivitas bersama-sama. Nah, karena adanya ibadah yang praktikal ini, sebuah masif ekonomi aktivitas itu akan terstimulasi pada ibadah-ibadah tersebut. Contohnya seperti haji, itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi pada bidang traveler di negara Arab. Atau contohnya pada ibadah kurban, itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi di bidang jual beli hewan kurban seperti itu. Terus selanjutnya ada Muslim admire Western lifestyle, di mana seorang Muslim itu masih menerima lifestyle dari Barat, walaupun pada
terakhir itu seorang muslim consumer itu mempercayai orang-orang alim atau orang-orang yang consider religius atau seperti Ustaz Kiai ulama, di mana sebagian besar mayoritas umat muslim itu mempercayai kata-kata dari orang-orang tersebut. Nah, selanjutnya ada country specific and culture specific attitudes of the Muslim consumer. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa Muslim consumer itu sangat sensitif terhadap negara-negara yang dapat dikatakan sebagai Muslim Islam. Sebenarnya pada kenyataan seorang Muslim itu bukanlah anti Western lifestyle atau bukan anti budaya Barat. Namun jika ada negara-negara yang memang dalam tanda kutip mencoreng nama Islam atau memusuhi Islam, perilaku Muslim consumer itu akan sangat sensitif dan cenderung mengurangi konsumsinya pada brand-brand atau produk-produk yang terasosiasikan dengan negara-negara yang memang memusuhi Islam tersebut, yang dicap sebagai musuh dari negara Islam. Contoh, kalau coba di buku itu seperti pada produk Swedia, di mana Swedia itu pernah menggambarkan fisik dari Rasulullah sehingga banyak umat Muslim yang protes kepada negara Swedia. Nah, produk-produk yang diasosiasikan dengan negara Swedia itu secara garis besar konsumsi dari umat Muslim itu turun secara drastis. Dan contoh yang sering kita dengar ya Starbucks, di mana Starbucks ini diasosiasikan dengan negara Israel, yang negara Israel ini memerangi umat Muslim di Palestina, sehingga banyak umat Muslim yang memboikot produk-produk Starbucks karena memerangi umat Islam di Palestina, seperti itu. Nah, melihat perilaku Muslim consumer tadi, sebaiknya sebuah brand ataupun sebuah perusahaan itu mendisasosiasikan perusahaannya atau brandnya dari hostile countries atau dalam tanda kutip negara-negara musuh, negara-negara yang diperangi. Kenapa? Karena apabila seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apabila sebuah brand ataupun company itu terasosiasi dengan negara-negara hostile ini, tentunya produk-produk mereka akan turun secara drastis pada sisi konsumer Muslim. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mengasosiasikan brand ataupun perusahaannya kepada negara-negara yang memang memiliki image positif di pikiran umat Muslim ataupun setidaknya netral, tidak memerangi umat Muslim. Atau cara lainnya itu dengan cara menjadi multinational company, di mana perusahaan atau brand itu tidak diasosiasikan pada negara tertentu, tetapi secara keseluruhan diasosiasikan milik seluruh dunia. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, sebaik mungkin apabila suatu brand ataupun suatu company itu ingin menjangkau Muslim consumer, brand atau multinational company itu harus mengasosiasikan produk atau brandnya kepada negara-negara yang memang dianggap friendly countries oleh umat Muslim. Seperti itu. Nah, maka dari itu image management untuk perusahaan-perusahaan ini sangatlah penting untuk menjangkau market Muslim consumer. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Ya, selanjutnya kita masuk ke jurnal review. Jadi kita masuk ke jurnal review. Tadi kan jurnal yang dipakai itu Muslim Behavioral Consumption. Nah, jadi di jurnal ini itu uh, jurnal itu membicarakan tentang perilaku konsumen seorang muslim. Nah, di sini itu disebutkan bahwa perilaku konsumen adalah serangkaian proses pengambilan keputusan yang kompleks yang harus mempertimbangkan semua fakta terkait seperti persepsi atau keyakinan yang berpengaruh dalam keseluruhan proses. Tujuan paper ini adalah untuk membedah bagaimana Islam mengajarkan orang-orang Muslim tentang buying behavior berdasarkan ajaran penting dari Al-Quran dan hadis. Nah, didefinisikan oleh Howe 2008, perilaku konsumen menggambarkan totalitas keputusan konsumen berhubungan dengan akuisisi atau cara mendapatkan, konsumsi, dan disposisi atau membuang barang, jasa, kegiatan, dan ide oleh unit pengambilan keputusan individu dari waktu ke waktu. Di jurnal ini juga dijelaskan black box models of consumer behavior, di mana seluruh perilaku seseorang itu tergantung pada dua hal, yaitu external factor dan internal process. Nah, dia dapat disimpulkan bahwa consumer behavior itu adalah sebuah rangkaian pengambilan keputusan dan aktivitas yang terlibat dalam memperoleh, mengevaluasi, menggunakan atau membuang barang dan jasa. Nah, tapi dalam Islam sendiri, ini menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana seorang konsumen harus berperilaku. Nah, dalam Islam, Allah telah memberikan arahan dan petunjuk uh, bagi umat Muslim untuk menjalani kehidupannya tak terkecuali dalam hal berkonsumsi. Nah, Islam ini menyatakan karakter atau perilaku manusia itu harus terdiri dari dua hal, yaitu pemikiran dan perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di slide-slide sebelumnya juga di rangkuman buku juga kan udah disebutin bahwa seorang muslim itu harus memperhatikan beberapa hal dalam berkonsumsi karena konsekuensinya itu bukan hanya untuk dirinya di masa ini eee, tapi juga menjamin kehidupannya di akhirat nanti. Kemudian Muslim mempertimbangkan Islam dalam semua lapisan kehidupannya, baik sosial, hukum, keuangan, atau lainnya. Nah, ini juga kan tadi nyambung sama manusia itu nggak cuma bertanggung jawab atas kehidupannya sekarang, tapi juga atas kehidupannya di akhirat. Nah, maka dari itu, masukkan iman Islam dalam proses keputusan konsumen adalah sebuah kewajiban dan mencoba mengaitkan ajaran agama Islam dengan perilaku pembeliannya dan mencoba membeli barang yang sesuai dengan ajaran yang diberikan adalah suatu keharusan bagi seorang muslim yang taat. Nah, ini literatur review aja sih. Kayak di jurnal ini tuh ada perdebatan antara Jeremy Bentham yang mengenalkan konsep utilitarian, di mana maximum utility itu dicapai oleh seorang individu berdasarkan kepuasan dalam dirinya. Sedangkan Omar Chapra itu bilang bahwa manusia itu nggak bisa serta-merta puas akan hal dalam dirinya. Dia juga harus memperhatikan apa yang ada di luarnya, yang ada di sekelilingnya gitu. Karena konsep dalam Islam itu tadi yang sudah disebutkan juga nggak cuma berfokus pada kebutuhan kita, tapi juga eee, kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, Umar Syapra itu bilang memenuhi keputusan pribadi itu nggak masuk akal karena prinsip Benham itu kan menentukan kepuasan dengan standar sendiri. Ini tuh nggak akan ada habisnya kalau misalnya kita tetap ngikutin apa kemauan dalam diri kita, karena manusia itu bagaikan lubang hitam yang nggak ada ujungnya gitu. Nah, terus Umar Syapra juga menekankan tentang kepentingan
hubungan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi. Nah, ini alasan kenapa manusia itu nggak bisa serta-merta memenuhi, kebutuhan pribadinya karena ada kepentingan publik yang juga harus dipenuhi, gitu. Terus, di paragraf selanjutnya itu mendefinisikan consumer behavior menurut ahli, yang intinya adalah consumer behavior, itu aktivitas yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhannya, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kompleks yang mempengaruhi keputusannya. Nah, dalam Islamic perspective, tadi juga udah disebutin dari awal, eee, bahwa muslim itu nggak bisa serta-merta asal berkonsumsi, karena muslim itu memiliki aturan-aturannya tersendiri, memiliki, eee hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh dalam, menjalani kehidupannya terutama dalam berkonsumsi. Muslim juga kan punya aturan untuk apa yang harus dikonsumsi, apa yang tidak boleh dikonsumsi, kapan kita boleh mengkonsumsinya, terus gimana kita mengkonsumsinya, itu tuh benar-benar diatur dalam Islam. Makanya sebagai seorang muslim, eee, muslim itu harus memiliki pandangan untuk mendapatkan, menggunakan, dan membuang barang berdasarkan aturan dalam Al-Quran dan hadis, berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam Economic Order ini ada 2 aspek penting yang bisa di-highlight, yaitu Islam mengajarkan tentang bagaimana membelanjakan atau menyalurkan harta kita kepada yang membutuhkan atau disebut dengan sedekah. Yang kedua, Islam juga menyatakan bahwa riba itu haram. Jadi selain menjelaskan apa yang harus dikonsumsi, kapan kita harus berkonsumsi, dan bagaimana untuk mengkonsumsinya, seorang muslim juga harus memperhatikan aspek-aspek penting lainnya, yaitu dengan, wealth distribution yang sudah dicontohkan dalam Al-Quran, yaitu ada sedekah, ada zakat. Terus juga seorang muslim juga harus memperhatikan bahwa, yang namanya riba itu tuh yang namanya riba itu haram, dan kita sebagai muslim tidak boleh mendekati hal-hal yang haram gitu. Yang paling utama adalah muslim hanya diperbolehkan membeli dan menggunakan barang dan jasa yang halal. Sebagai seorang muslim kita harus memperhatikan apa saja yang halal dan apa saja yang haram. Tadi juga sudah disebutkan bahwa seorang muslim tuh ada yang punya syariah compliance perspektif dan non syariah compliance perspektif. Nah, tapi, balik lagi ke orangnya, maksudnya balik lagi ke, eee, kewajiban seorang muslim yang di mana kita harus memenuhi, perilaku yang sesuai dengan syariah compliance. Nah, seorang muslim juga harus bisa mengamalkan perilaku yang sepantasnya dalam mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya. Mendapatkan sumber daya itu kayak kita nggak zolim dalam mendapatkan hartanya, terus memanfaatkannya juga kita tidak menghambur-hamburkan, memperhatikan, hak-hak orang lain dalam harta kita seperti zakat, sedekah. Nah, terus kita juga kembali ke black box model yang tadi disebutkan, bahwa terdapat perilaku, motivasi, dan gaya hidup konsumen, yang seorang muslim miliki secara khusus, berbeda dengan, konsumen yang, non-muslim atau, konsumen yang tidak menerapkan syariah compliance. Nah, Islam sebagai agama meminta muslim untuk merubah gaya hidupnya dan perilaku berdasarkan perintah Allah. Nah, ini contoh dari, black box model tadi. Jadi intinya ada, bagaimana buying behavior itu menurut Islamic perspective dan menurut modern economic perspective. Seperti bisa dilihat untuk Islamic perspective sendiri, seorang muslim tuh punya hal-hal yang harus diperhatikan. Nggak bisa semerta-merta, berkonsumsi tanpa memperhatikan aturan-aturan yang sudah ada dan, anjuran-anjuran yang diberikan oleh agamanya, yaitu agama Islam. Nah, kesimpulannya adalah Islam ini mendorong value based buying. Jadi kita, kalau mau berkonsumsi itu harus memiliki kontrol diri yang baik. Misalnya nggak berbelanja barang yang haram atau juga nggak mungkin, menciptakan, masalah gitu buat orang lain. Kayak kita lebih melihat value barang ini tuh gimana sih, kita juga memperhatikan barang ini haram atau halal juga,
apakah barang ini tuh berguna buat kita dan lingkungan atau tidak, maslahatnya lebih banyak daripada mudaratnya atau enggak, gitu. Terus yang kedua, Islam juga meminta seorang muslim itu menjadi seorang yang rasional dan jujur dalam, mempertimbangkan untuk berbelanja. Nah, muslim itu, nggak hanya menjaga tujuan atau kebutuhan pribadi, tapi juga memikirkan kesejahteraan sosial. Tadi juga disebutin bahwa muslim itu harus bisa ngelihat apakah maslahatnya ada untuk dirinya dan lingkungan, atau justru malah mudarat untuk dirinya dan lingkungan. Kemudian muslim juga harus hidup dengan sederhana, mereka nggak boleh menghambur-hamburkan harta yang mereka miliki, mereka juga nggak boleh beli, hal-hal yang mereka nggak butuhin gitu, kayak kan tadi ada disebutin when to consume. Jadi, seorang muslim itu nggak boleh serta-merta ya udah berkonsumsi tapi nggak nggak memperhatikan keadaan dan sekitarnya gitu. Muslim itu punya waktu-waktu tertentu kapan harus consume, dan juga kita nggak boleh jadi seorang yang menghambur-hamburkan, harta kita. Dan Islam juga mendorong kesadaran seorang muslim untuk menabung untuk masa depannya. Yang keempat, daripada mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak diperlukan, lebih baik disimpan dan memberikan sebagian harta kepada orang miskin dan membutuhkan. Seperti yang disebutkan dalam hadis, bahwa dalam harta tiap muslim itu terdapat hak orang lain. Jadi kayak, praktek wealth distribution ini tuh sangat penting, dan dicontohkan dalam Al-Qur'an, gitu. Oke, sekian presentasi kelompok 6 hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Eee eee, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.